memulainya dalam hidup kami, menyelamatkan kami, menebus kami dari semua kegagalan dan keterbatasan kami, dari semua dosa dan kelemahan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memulai bekerja dan kami tahu Engkau terus akan bekerja sehingga kami semakin serupa dengan diri-Mu sendiri. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus berkaryalah melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami sungguh berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Kami menantikan suara-Mu. Kami mau meneduhkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk setiap kita. Hari ini saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk kesekian kalinya ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian. Bagi yang lupa atau yang belum kenal saya, nama saya adalah Yakub Trihandoko, biasa dipanggil dengan Pak YTH oleh orang-orang milenial, dipanggil YTH, dan Tuhan mempercayakan beberapa pelayanan kepada saya. Ada pelayanan gereja, saya menjadi lead pastor dari beberapa cabang gereja dari Reform Exodus Community REC. Ada beberapa cabang di Surabaya, ada satu di Batam, dan kami juga punya beberapa sekolah di pedalaman-pedalaman di luar pulau, di Kalimantan Tengah, Pegunungan Wamena, dan juga di Kabupaten Sorong. Tuhan juga mempercayakan kepada saya pelayanan para church yang membantu gereja-gereja melalui seminar, melalui training dan sebagainya. Nama pelayanan ini adalah Grace Alone Ministry atau dikenal dengan nama GRAMI, disingkatnya GRAMI. Di dalam GRAMI ada API, Apologetika Indonesia. Nah, anak-anak muda pasti sudah tahu ini di kalangan gereja Injili. Saya lihat ketika di Makassar banyak yang sudah pernah ikut Akademi API Apologetika Indonesia. Apa itu apologetika? Apologetika itu adalah pelayanan memberikan pembelaan secara rasional terhadap doktrin-doktrin yang kita percayai. Doktrin-doktrin dasar yang kita percayai, kita harus tahu apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya, plus ada tambahannya. Bagaimana kita menjelaskannya ke orang lain. Jadi tahu apa yang kita percayai, tahu mengapa kita mempercayainya, dan terakhir tahu menjelaskan ke orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan apologetika. Dan yang terakhir, 6 tahun yang lalu Tuhan memberi kepercayaan saya untuk memulai sebuah sekolah tinggi teologi di Surabaya yang saya namakan Amadius, STT Amadius Surabaya. Nah, itu kurang lebih perkenalan dari saya supaya kita nanti bisa paham kurang lebih pelayanan saya seperti apa. Tapi kalau bingung nanti bisa ketik aja Yakub Trihandoko di YouTube atau Yakub Trihandoko di internet. Misalnya Yakub Trihandoko bunuh diri, enter. Mesti ada artikel saya tentang bunuh diri, atau Yakub Trihandoko main saham, enter gitu. Nanti pasti mengalami cut loss ya dalam main saham. Nanti ada artikel saya tentang saham, main saham boleh atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya memang fokus kepada pelayanan-pelayanan itu. Oke, hari ini tema kita adalah toxic parenting. Toxic parenting. Apa itu toxic parenting? Kita harus mulai dulu karena saya pernah mengalami trauma. Saya seminar 3 jam tentang LGBT. Lalu setelah selesai seminar tanya jawab, ada seorang bapak-bapak bertanya, jadi saya mau tanya pada Pak Yakub, iya LGBT itu apa ya? Gitu. Setelah saya jelaskan 3 jam Bapak Ibu, jadi saya tuh juga heran, dia pada waktu seminar kan ya mestinya tanya kan LGBT itu merek kulkas atau merek AC kan gitu. Supaya dia paham dari awal itu apa LGBT gitu. Tapi saya paham itu kesalahan saya karena saya mengasumsikan orang-orang itu sudah paham. Dan di dalam seminar yang sama ada bapak lain yang bertanya, setelah tanya LGBT itu apa, bapak kedua tanya, jadi Pak Yakub setuju atau tidak? Setelah 3 jam saya seminar, dia bertanya,
Saya setuju atau enggak gitu. Pernah mau bunuh diri enggak? Nah itu perasaan saya pada waktu ditanya itu ya. Merasa gagal banget gitu, 3 jam bayangkan gitu. Nah saya tidak ingin hal yang sama terjadi di sini. Maka saya ingin memulai dulu dengan menjelaskan toxic parenting itu apa. Ada macam-macam definisi, tapi menurut saya definisi ini yang paling tepat. Kenapa? Karena saya sendiri yang membuatnya. Nah definisi parenting yang toksik itu kan beracun gitu. Nah apa artinya ini? Yaitu perilaku orang tua yang secara konsisten. Perhatikan, yang secara konsisten. Karena kadangkala kita one way or another gitu, sooner or later kita orang tua itu pasti pernah melakukan sesuatu yang buruk kepada anak kita. Tapi belum tentu yang kita lakukan yang buruk itu namanya toxic parenting. Nah, jadi toxic parenting harus mengandung unsur dia dilakukan secara konsisten. Nah, bentuknya adalah ini, menekan, menakuti, merendahkan dan melecehkan anak-anak. Apapun bentuknya, pokoknya selama menekan, menakuti, merendahkan, melecehkan, berarti itu adalah toxic parenting. Lalu ada variabel lain, unsur lain di sini, menimbulkan dampak negatif pada anak. Menimbulkan dampak negatif pada anak. Jadi misalnya begini, cuma sekali dilakukan atau beberapa kali dilakukan, tetapi menimbulkan dampak negatif pada anak, itu juga bisa dikategorikan sebagai toxic parenting. Berarti toxic parenting mengandung 3 unsur. Pertama dilakukan secara konsisten, atau yang kedua bentuknya ini, menakuti, menekan, merendahkan, melecehkan. Dan yang 3 adalah menimbulkan dampak negatif. Saya paling paham toxic parenting karena saya juga mengalaminya. Papa saya dulu sebelum kenal Tuhan adalah seorang yang sangat abusive sekali. Kalau saya salah, papa saya itu akan pukul saya. Dan saya ingat, papa saya kalau pukul saya enggak berhenti. Dan papa saya hanya berhenti kalau saya bilang kapok. Celakanya, saya terlalu gengsi untuk ngomong kapok gitu. Jadi saya masih ingat ketika papa saya pukul saya terus gitu kan. Mama saya nangis gitu kan. Terus papa saya bilang, papa berhenti kalau kamu bilang kapok gitu. Terus saya lihat ke papa sambil nangis sakit loh. Terus saya ngomong gini, tunggu mayat saya. Dipukul. Akhirnya mama saya terpaksa meluk saya supaya papa berhenti mukul saya gitu kan. Dan itu terjadi beberapa kali. Papa saya pernah marah kepada saya dan berkata, lebih baik pelihara anjing daripada pelihara kamu gitu. Saya adalah korban dari sebuah keluarga yang toksik. Ketika saya melayani Tuhan menjadi gembala, beberapa waktu yang lalu saya sembuh dari semua luka-luka saya. Emosional saya sembuh. Saya lalu membuka sebuah pelayanan yaitu Camp Gospel and Pain. GAP, Gospel and Pain. Dan di dalam camp atau retreat itulah saya mendapati banyak orang mengalami luka ayah atau luka ibu. Mereka bersaksi di dalam kelompok, mereka juga bersaksi dalam pertemuan besar. Bagaimana sebagian besar dari mereka, hampir semua mereka pernah mengalami luka ayah dan luka ibu. Dan salah satu luka itu disebabkan oleh toxic parenting. Hari ini kita akan belajar serius karena ini adalah persoalan yang serius. Kita akan belajar dari satu teks yaitu dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Ayatnya pendek sekali dan ayatnya terkenal sekali. Memberitahu kepada para bapak untuk mendidik anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Secara positifnya gitu perintahnya. Tapi ada secara negatif larangannya. Yaitu jangan membangkitkan amarah dalam diri anak-anak kita. Nanti saya akan menjelaskan teks ini secara lebih detail, tapi di awal ini saya ingin memberitahu kita bahwa ayat ini sebetulnya tidak berdiri sendiri. Sejak pasal yang kelima ayat 22 sampai pasal 6 ayat 9, semua bicara tentang hubungan di dalam keluarga.
Nanti kalau pulang rumah silahkan dibaca. Pasal 5 ayat 22 itu bicara tentang istri tunduk kepada suami. Lalu ayat 25-nya suami mengasihi istri. Pasal 6 ayat 1, anak-anak hormati orang tua. Pasal 6 ayat 4, bapak-bapak jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Lalu ayat 5 sampai ayat 9 bicara tentang tuan dan hamba. Ini semua bicara tentang keluarga zaman kuno. Keluarga zaman kuno ada hamba, maksudnya budak, ada juga tuannya. Jadi ini semua bicara tentang keluarga. Mengapa saya perlu menjelaskan ini? Karena kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 9 itu tentang keluarga. Tapi kalau kita melihat ke atasnya lagi, maka kita akan tahu bahwa Paulus sejak pasal yang keempat ayat 17, Paulus bicara tentang perbedaan antara orang-orang yang mengenal Allah dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perbandingan-perbandingan itu muncul berkali-kali dari pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 21. Dan sampai yang kita baca nanti pasal 6 ayat 9. Semuanya ini tentang perbedaan orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah. Nanti kalau tidak percaya, kelihatannya dari wajahnya memang kurang percaya. Nah nanti setelah pulang dari ibadah, nanti dibaca pelan-pelan. Kita akan menemukan perbandingannya dengan jelas. Lalu perintah-perintah Paulus itu seringkali begini di bagian ini ya. Di bagian ini mulai pasal 4 ayat 17. Perintahnya sering begini. Jangan begini tetapi begitu. Jangan begini tetapi begitu. Mengapa muncul kontras berkali-kali begini? Karena Paulus sedang mengajarkan memang kontras perbandingan antara hidup yang lama belum mengenal Tuhan dengan hidup yang baru di dalam Tuhan. Dengan kata lain sebetulnya Paulus ingin memberitahu kita bagaimana kita hidup di dalam keluarga. Seharusnya mencerminkan siapa kita di dalam Tuhan. Sekali lagi, bagaimana kita hidup di dalam keluarga mencerminkan siapa kita di dalam Tuhan. Atau mungkin pakai kalimat yang lebih mudah diingat, saya mau berkata begini. Kerohanian sejati terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di gereja, tetapi terutama dalam keluarga. Betapa pentingnya keluarga. Karena keluarga itu yang melihat kita sehari-hari 24 jam. Kita nggak bisa pasang topeng apa-apa. Berapa banyak orang berkata kepada istri saya, wah pasti bahagia ya punya suami humoris gitu. Istri saya senyum dan menjawab, ini istri saya ada di sini. Istri saya menjawab, kalau 1 jam memang lucu. Kalau 24 jam tidak lucu sama sekali. Jangan berpikir kalau punya suami humoris, saudara itu pasti akan berbahagia 24 jam. Kenapa? Kadangkala kalau saudara punya suami humoris, saudara itu bisa emosi. Saudara sedang curhat serius, saudara tuh lagi benar-benar butuh masukan gitu kan. Lalu karena pasangannya humoris gitu kan, apapun kan dicandain, bener ya gitu. Apa aja dicandain kan gitu. Nah itu yang akhirnya bikin masalah. Bayangkan gak sih kalau seandainya istri sambil nangis gitu cerita ke suaminya, Pak hatiku kesel loh Pak. Terus dijawab, oh ya tak panggilkan tukang pijat ya, kan kesal ya kan. Tak panggilkan tukang pijat ya gitu. Itu lama-lama ya kalau diteruskan. Itu bisa menjadi penyebab perceraian karena suaminya terlalu humoris. Sebenarnya bukan humoris. Tidak pandai meletakkan humor. Semua kita itu bisa sabar kalau ketemu orang cuma 1 jam. Jadi kalau kita 1 jam ketemu di gereja tidak bisa sabar. Berarti persoalannya bukan di orang itu. Persoalannya di kita. Karena untuk sabar 1 jam itu sebetulnya oke. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang sama 24 jam dan kita bisa sabar. Nah itu baru tuh ketahuan bahwa memang kita sungguh-sungguh sabar. Salah satu syarat menjadi penatua di gereja kami yaitu setelah melalui proses pemilihan, panitia akan mendatangi keluarganya. Dan akan bertanya kepada pasangannya dan anak-anaknya. Bertanya, apakah menurut kamu orang ini rohani?
Kalau ada yang memberi nilai 60, maka kita akan meminta dia tidak maju. Kita akan usulkan supaya dia remedi untuk periode mendatang, saudara. Supaya dia nanti mengulang, memperbaiki nilainya dulu untuk maju lagi di periode mendatang. Mengapa kami lakukan itu sejak awal? Karena kami tahu yang paling paham kerohanian seseorang adalah keluarganya. Tidak heran salah satu syarat jadi penatua apa sih? Dia harus bisa mengurusi keluarganya. Sebab kalau dia tidak bisa mengurusi rumah tangganya sendiri, bagaimana dia bisa mengurusi rumah tangga Allah, keluarga Allah? Tidak mungkin bisa. Makanya keluarga ini penting sekali, saudara. Kalau mau tahu orang rohani atau tidak, tanyakan orang-orang yang ada di rumah. Tanyakan anak-anaknya, pasangannya, tanyakan asisten rumah tangganya, tanyakan karyawan yang tinggal di rumah itu. Maka kita bisa mengerti dia rohani atau tidak. Nah, di dalam konteks inilah beda antara orang mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah, muncul nasihat untuk para bapak. Bahasa Indonesia menerjemahkannya bapak-bapak. Kalau Indonesia yang baru terjemahkannya bapak-bapak. Jadi cuma bedanya ada K atau tidak ada K. Jadi tidak seberapa penting sebetulnya perbedaannya. Tapi saya mau menjelaskan begini. Bahwa kata Yunani yang dipakai di sini yaitu kata pater kadangkala dipakai lebih umum, bukan bapak tapi orang tua. Memang bisa dipakai seperti itu beberapa kali. Tetapi hampir semua kata pater munculnya itu bukan untuk orang tua secara umum, bapak dan ibu, tapi secara khusus untuk bapak memang, untuk ayah. Di dalam konteks Efesus pasal yang ke-6, menurut saya lebih tepat memang kata Yunani pater merujuk kepada bapak saja. Ayah, bukan orang tua. Mengapa? Karena kalau kita lihat ayat di atasnya, pasal 6 ayat 1 sampai 3, Paulus sudah membedakan orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Berarti kan dia bisa membedakan ayah dan ibu. Dan kata ayah di sana adalah kata pater. Di sini dipakai kata pater. Makanya terjemahan bahasa Indonesia sudah tepat. Ini ditujukan kepada bapak-bapak. Jadi yang ibu-ibu saya persilahkan untuk pulang lebih awal dan bisa makan pagi lebih dulu. Pasti bukan begitu. Mengapa ditujukannya kepada bapak-bapak? Mengapa bukan kepada orang tua? Kan seharusnya ayah dan ibu kan, toxic parenting, bukan toxic father. Kita harus paham budaya waktu itu. Apapun yang terjadi dalam keluarga, suami itu kepala. Bukan penguasa ya, tapi kepala. Apapun yang terjadi, yang bertanggung jawab itu kepala. Ingat waktu Adam dan Hawa makan buah yang dilarang, Tuhan bertanya kepada siapa pertama kali? Kepada Adam. Karena Adam itu kepala. Makanya bapak-bapak di sini saya ingin nasihati ya. Kalau anak nakal, anak berbuat ulah, jangan berkata begini, "Mah, kerjamu di rumah apa sih? Sampai anak tidak karu-karuan nakal begini." Ini adalah perkataan yang lupa tanggung jawab. Menunjukkan Anda sebagai kepala keluarga, Anda lupa tanggung jawab. Semua laki-laki itu kepala keluarga. Jadi apapun yang terjadi adalah kesalahan kita sebagai kepala. Yang ibu-ibu katakan amin. Oh semangat, saya tahu semangat. Kenapa? Karena memang para bapak itu kepala di dalam keluarga. Apapun yang terjadi tetap tanggung jawabnya kepala, bukan tanggung jawab istri. Kita nggak bisa bilang begini, saya sudah repot bekerja, merawat anak adalah tanggung jawab dari istri. Tidak bisa. Mengapa banyak kalau di sekolah yang ambil rapot itu hampir semua ibu-ibu? Alasannya kan gini, ya karena bapak-bapak kan kerja. Mengapa banyak pertandingan-pertandingan untuk anak-anak SD, SMP yang nonton ibu-ibu? Terus jawabannya, ya karena bapak kan bekerja. Tapi coba ya saya tanya, kalau ada keperluan penting, kita tinggalkan pekerjaan enggak? Izin enggak? Mau kita bisa cuti kok untuk liburan. Kenapa enggak bisa cuti untuk ngambil rapotnya anak?
Memberitahu anak bahwa pendidikanmu penting buat papa. Jadi papa perlu izin dari kerja hanya untuk datang ambil rapot. Atau pertandinganmu penting bagi papa. Maka papa datang untuk menonton. Saya ini pernah di luar kota pelayanan. Nyetir sendiri 5-6 jam. Saya beberapa hari seminar. Lalu saya diberitahu istri saya, anak saya mau tanding basket. Dan ini musuhnya berat, juara bertahan. Anak saya sudah mulai kehilangan semangat, keyakinan diri. Pasti kalah katanya. Lalu saya telepon anak saya. Terus saya kasih semangat. Apakah cukup saya telepon? Tidak. Tanpa sepengetahuan dia. Pagi-pagi sekali saya nyetir 5 jam ke Surabaya. Sebelum pertandingan saya panggil dia. Terus dia lihat saya, loh papa bukannya keluar kota? Iya, papa datang khusus nonton kamu. Nanti setelah tanding, papa langsung pulang ya. Gitu. Begitu selesai pertandingannya, tetap kalah anak saya anyway, tapi it's okay. Saya langsung ngechat dia, I'm proud of you, you have done your best. Gitu. Udah, papa pamit. Langsung saya balik lagi, nyampe di kota itu mandi, saya langsung seminar. Karena saya ingin memberitahu anak saya bahwa dia penting untuk saya. Saya ingin memberitahu anak saya bahwa pertandingan yang dia jalani itu penting untuk saya. Kita seringkali tidak hadir dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau kita mau tahu, Indonesia ini punya rekor dunia, yaitu the third most fatherless country in the world. Kita ini adalah peringkat ketiga negara dengan anak-anak paling banyak tidak punya figur papa. Tidak punya figur papa ini bukan berarti papanya cerai, meninggalkan mamanya atau mati. Tidak selalu begitu. Tapi paling banyak adalah papanya ada di rumah tapi tidak pernah berperan sebagai papa. Itu namanya fatherless. Papa saya itu seperti itu. Papa saya ada di rumah, mau pengangguran, gak pernah kemana-mana. Ada terus di rumah, tapi saya gak pernah merasakan pentingnya punya papa. Saya gak pernah merasakan ada papa dengan tidak ada papa bedanya apa. Dan itulah yang disebut sebagai fatherless. Dan Indonesia peringkat ketiga di dunia. Tepuk tangan minimal kita punya rekor. Lalu bagaimana kita mengubah ini? Nah Paulus di dalam ayat ini memberikan dua hal. Satu larangan secara negatif, yang kedua perintah secara positif. Dan langsung kita akan melihat larangannya apa secara negatif. Paulus berkata begini, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kalau di dalam bahasa Yunani sebetulnya kata yang dipakai itu jangan memprovokasi. Jangan memprovokasi anak-anak. Nah memprovokasi untuk apa? Ini beda-beda. Kata yang sama, kata kerja yang sama muncul di dalam perjanjian lama dalam versi Yunani kunonya, yaitu di dalam versi Septuaginta, yang dibangkitkan itu sakit hati, sakit hati, sakit hati. Tapi di dalam Efesus pasal 6 ini saya meyakini yang dimaksud membangkitkan itu bukan sakit hati tetapi lebih ke arah amarah. Walaupun sakit hati dan amarah itu kan kawan baik, pasti ada unsur sakit hatinya. Tapi saya menafsirkan lebih ke arah marahnya, amarahnya. Kenapa saya setuju itu? Karena kata benda yang berkaitan dengan kata kerja ini sudah muncul di pasal 4 dari surat Efesus. Dan di situ artinya adalah amarah. Paulus memberi nasihat, kalau kamu marah jangan sampai matahari tenggelam. Nah kata benda di situ marah, kemarahan, itu adalah kata yang sama yang muncul dalam bentuk kata kerja di pasal 6 ayat 4. Maka saya menafsirkannya seperti bahasa Indonesia, jangan membangkitkan, do not provoke, memprovokasi, yaitu memprovokasi anak supaya anak itu marah. Tapi coba ya kita pikirkan, ada enggak di sini orang tua yang memang secara sengaja hobinya itu membuat anak marah? Ada enggak sih? Enggak ada. Jadi saya bingung pertama membaca ini. Mengapa perlu dikasih perintah? Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Menurut saya enggak perlu. Kenapa? Ya karena sebagai ayah, misalnya saya ya tidak pernah secara sengaja dan hobi suka kalau ngelihat anak saya marah. Benar atau enggak sih? Makanya perintah ini harus dipahami sesuai kulturnya. Dan banyak penafsir Alkitab mengatakan,
ini semua berkaitan dengan salah satu hukum di dalam budaya Romawi kuno yang disebut patria potestas. Enggak usah dihafalkan istilahnya. Saya terangkan konsepnya nanti, setelah tahu konsepnya nanti lupakan istilahnya. Dan dalam hitungan yang ketiga tidur lebih dalam. Nah, patria potestas itu mengajarkan begini, bahwa seorang ayah, seorang patria itu memiliki kedaulatan penuh, hak milik yang penuh terhadap anaknya. Dia berposisi sebagai despotes, sebagai pemilik mutlak anaknya. Nah, di dalam konsep patria potestas ini, seorang ayah boleh melakukan apapun kepada anaknya. Termasuk ketika dia memberikan hukuman yang sangat berat. Termasuk ketika dia melakukan tindakan yang tidak manusiawi kepada anaknya. Sebagai perbandingan saya sebutkan salah satu aja. Hukum di dalam patria potestas. Kalau saudara punya budak, saudara jual budak itu. Maka ketika budak itu nanti bebas. Dia tidak boleh jadi budak saudara lagi. Karena saudara sudah bukan tuannya. Dia bebas dari saudara pada saat saudara menjualnya. Tapi di dalam hukum patria potestas, kalau ayah marah kepada anaknya, lalu ayahnya menjual anak ini sebagai budak. Lalu anak ini di kemudian hari bebas. Anak itu masih bisa dijual lagi oleh ayahnya. Punya gambarannya? Ayah bisa melakukan apapun kepada anaknya. Di dalam konteks patria potestas inilah sangat penting nasihat. Jangan membangkitkan amarah dalam hati anak kita. Lalu ada beberapa tulisan Yahudi kuno juga berbicara tentang bagaimana orang-orang Yahudi mendidik anaknya terlalu keras. Misalnya seorang penafsir Alkitab bernama Philo yang tinggal di Mesir, di Alexandria. Dia memberitahu kita tentang beberapa praktek parenting di antara orang-orang Yahudi yang sangat keras sekali. Saya pernah pelayanan di salah satu kota kecil di luar pulau. Lalu pada waktu melewati sungai, terus saya diberitahu orang di situ. Pak, tahu enggak, ada tradisi yang luar biasa di sini, Pak. Yang membuat anak-anak taat kepada orang tuanya. Wah, tradisi apa itu? Tahu tradisinya? Kalau ada anak nakal, anak itu dimasukkan ke karung goni. Diikat, ditaruh di tepi pantai, di tepi sungai maaf. Yang ada airnya itu. Semalam-malaman. Besoknya anaknya nurut sama orang tua. Orang tuanya senang. Wah, anak nurut nih, dibanggakan. Wah, anak saya nurut kepada saya begitu kan. Tapi kita lupa, anak mungkin tidak marah di depan kita. Tapi yang marah apanya? Hatinya. Maka ayat tadi bunyinya begini, jangan bangkitkan amarah bukan cuma pada anak-anak loh ya, tapi apa? Dalam hati anak-anak. Karena anak-anak bisa jadi takut untuk marah kepada orang tua. Karena kalau anak-anak marah kepada orang tua dan dia ekspresikan di depan orang tua pada waktu itu, maka orang tua akan pakai patria potestas ini. Bisa anak ini dijual sebagai budak, bisa anak ini dirantai seperti binatang, bisa anak ini diperlakukan secara tidak manusiawi. Sehingga anak-anak mungkin tidak marah di depan kita. Tapi hatinya penuh dengan kemarahan. Anak kita mungkin menjadi anak yang penurut, tapi bukan berarti dia anak yang menghormati kita. Kenapa? Karena dia tidak punya alasan yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini, anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan bangkitkan amarah di dalam diri anak-anak kita. Orang yang kelihatannya very nice, gak nakal, belum tentu tidak punya luka ayah dan luka ibu. Saya sudah berapa kali berjumpa anak-anak muda yang kelihatannya baik, saudara, tidak neko-neko. Tapi dia cerita betapa dia telah disakiti oleh papa mamanya. Dia gak berani ngomong, kenapa? Karena kalau ngomong malah dipukuli lebih parah. Maka dia memilih diam dan nurut saja, nurut aja. Tapi hatinya penuh dengan kemarahan. Nah, Paulus memberi nasihat, jangan bangkitkan amarah dalam diri anak kita. Bisa enggak orang tua membangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya?
bisa misalnya apa? Kita ini pilih kasih, favoritisme. Favoritisme itu bisa membuat anak sakit hati. Kalau ada anak berprestasi, wah diceritakan kemana-mana. Lupa kalau masih punya anak lain. Anak berprestasi masuk medsos. Juara piano, juara matematika, masuk medsosnya orang tua, mama-mama ya kan biasanya gitu. Tapi anak lain cuma menang balap karung, panjat pinang gitu. Nggak pernah masuk di medsosnya mamanya gitu kan. Nanti yang satu cantik gitu kan ya, wah didandanin gitu kan. Yang kurang cantik kurang didandanin karena percuma didandanin juga tetap tidak mengubah apa-apa. Anak itu bisa merasa tertekan dengan semua itu. Atau kalimat kita melecehkan secara verbal. Mungkin kita ngomong kamu tuh memang anak bodoh banget. Otakmu di mana dan sebagainya. Itu melukai anak. Saya pernah ketemu sama satu orang yang menjual narkoba. Bukan cuma pakai, menjual narkoba. Merusak diri. Dan saudara tahu kenapa? Karena mamahnya menegur dia di depan teman-temannya. Dan mamahnya bilang apa? Kamu tuh memang bodoh, anak yang tidak berguna. Lalu dia sakit hati dan dia buktikan bahwa dia tidak berguna. Yaitu dengan cara merusak dirinya. Saudara jangan sampai kita membangkitkan amarah dalam diri anak kita. Nah Paulus tidak berhenti sampai di situ. Kalau titik ya berarti Paulus sama dengan orang tua non-Kristen lain yang baik. Makanya Paulus menambahkan. Nah kalau Paulus cuma memberitahu sudah jangan bangkitkan amarah dalam diri anakmu titik. Berarti itu hanya untuk orang-orang Kristen tapi sama dengan ayah-ayah Kristen, ayah non-Kristen lain yang juga baik. Makanya ditambahkan berikutnya secara positif yaitu didiklah mereka dalam ajaran dan didikan, ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya suka dengan kata didiklah. Bahasa Indonesia menerjemahkannya itu didiklah. Makanya kita bingung. Kalau tugas orang tua mendidik anak, maka itu tugasnya dinas kependidikan gitu kan. Bukan ya. Ternyata kata mendidik di sana itu artinya itu nourish. Nourish itu merawat gitu. Nah, yang lebih menarik lagi, karena kata kerja ini dalam bahasa Yunani sudah muncul di bagian sebelumnya di pasal yang kelima. Untuk Kristus yang mengasuh dan merawat jemaatnya. Kata mengasuh di situ adalah kata Yunani yang sama yang muncul di bagian ini. Jadi coba saya terangkan supaya kita bisa lebih paham. Tugas orang tua itu adalah mengasuh anaknya. Jadi kata mengasuh ini terjemahan yang lebih tepat. Karena kata Yunani yang sama muncul di pasal 5 untuk Kristus yang mengasuh dan merawat jemaat. Apa yang kita lakukan kepada anak kita adalah apa yang Kristus lakukan lebih dulu kepada kita. Kalau memang benar demikian, maka saya bisa mengatakan begini, parenting yang benar seharusnya tidak sukar. Karena hanya membagikan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kristus itu mengasuh kita sedemikian rupa. Dan kita sekarang diminta untuk mengasuh anak-anak kita. Kata Yunani yang sama. Berarti kita cuma membagi pengalaman saja. Bagaimana Kristus memperlakukan kita, ya kita memperlakukan anak kita. Saya ngambil contoh ya, orang tua. Kalau ada anak tidak nurut, memberontak. Terus anak keluar dari rumah. Yang dilakukan orang tua apa? Biasanya kalau mamah nyari ya. Biasanya kalau mama itu mencari. Kalau papa biasanya tidak mau mencari. Alasannya papa bilang gini, gengsi. Dia keluar dari rumah itu berarti mencoreng wibawanya seorang ayah gitu kan. Tidak akan dibiarkan. Biarin aja. Jangan balik bila perlu. Benar ya? Seorang ayah. Tapi saya ingin bicara kepada para papa di sini. Pada waktu kita memberontak melawan Allah, kita lari dari Allah. Allah yang mencari kita. Atau kita yang mencari Allah. Bukankah Lukas 19 mengatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika anak kita
berbuat salah, memberontak kepada kita, seharusnya inisiatif dari kita orang tua. Jangan berkata, harusnya anak. Karena budaya kita begitu. Anak tidak mau minta maaf kepada orang tua, sudah biarin aja. Biar pelajaran buat dia. Tapi saya yakin, bukan begitu cara Kristus memperlakukan kita. Dia mengambil inisiatif untuk mencari dan menemukan kita. Kalau seandainya kita salah kepada anak, kita minta maaf atau tidak? Saya berapa kali ketemu anak muda konseling dan saya tanya, perkataan apa yang paling kamu inginkan keluar dari mulut mama papamu? Tahu? Yang paling mereka inginkan keluar, satu, I love you. Kedua, it's okay. Ketiga, I'm sorry. Berapa banyak di antara kita yang terbiasa bilang I love you kepada anak kita? Menyatakan cinta secara jelas kepada anak kita. Berapa banyak di antara kita ketika anak kita melakukan kesalahan, kita bisa peluk dan mengatakan, it's okay, nanti diperbaiki, it's okay, kamu bertanggung jawab, nanti papa bantu ya, mama bantu ya. Berapa banyak di antara kita kalau salah, berani minta maaf ke anak-anak kita. Beberapa orang tua mengatakan, itu bukan kultur saya, mau seorang tua minta maaf kepada anak. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara ya, Allah yang suci, mau jadi manusia. Bahkan 2 Korintus 5 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena kita. Apalagi kita yang memang salah sebagai orang tua. Mengapa kita tidak berani minta maaf kepada anak-anak kita? Kita terlalu sombong. Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, mengambil semua dosa kita. Padahal itu kita yang berbuat salah, tapi Kristus yang disalahkan. Dia mau kok. Dan begitu cara Kristus mengasuh kita. Sehingga kita juga dengan cara yang sama mengasuh anak-anak kita. Jangan bangkitkan amarah anak tidak cukup. Masih ada tambahannya yang secara positif. Yaitu didiklah, asuhlah anak itu seperti Kristus sudah mengasuh kita. Tapi mengasuhnya seperti apa di dalam Kristus itu? Yaitu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kata ajaran dan nasihat Tuhan di sini orang memperdebatkan ajaran dan nasihat ini sama atau tidak. Kalau beda, bedanya di mana? Wah, macam-macam penafsirannya. Menurut saya paling gampang begini. Ajaran itu lebih umum, nasihat itu lebih khusus. Paling gampang begitu. Jadi kalau di dalam ajaran itu berarti umum, makro. Dalam nasihat berarti yang kecil-kecil. Jadi misalnya ini, kamu harus menghormati orang tua. Nah itu ajaran. Tapi ketika kita menjelaskan, memberi nasihat, dalam situasi ini, kamu menghormati orang tua dengan cara ini, maka itu namanya nasihat. Paham ya? Yang ini lebih praktis, yang ini lebih teoritis, lebih teologis. Yang ini lebih umum, yang ini lebih khusus. Yang paling penting itu bukan membedakan itu. Karena yang paling penting bukan 2 kata itu. Yang paling penting adalah kata di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan yang paling penting. Jadi asuhlah anak-anak kita di dalam Tuhan. Karena kalau cuma di dalam ajaran, orang-orang non-Kristen juga melakukan yang sama mungkin. Memberi nasihat-nasihat. Orang-orang non-Kristen juga mungkin melakukan hal yang sama. Tapi yang membedakan adalah di dalam Tuhan. Dan menurut Pete O'Brien, ini bicara tentang nasihat kepada para ayah whose lives are being shaped by this Christ-centered apostolic tradition. Yang artinya adalah ini dilakukan oleh orang tua yang hidupnya sudah diubah berpusat kepada Kristus di dalam tradisi rasuli. Artinya ini bukan cuma nasihat biasa, bukan cuma ajaran biasa, tapi yang berpusat kepada Kristus. Saya kasih contoh saja supaya kita bisa lebih paham ya. Kalau ada anak kita dijahatin orang lain, nasihat kita apa? Kalau papa saya nasihatnya saya masih ingat, waktu papa saya belum bertobat ya, papa saya bilang begini, kalau orang baik sama kamu, balas 10 kali lebih baik. Kalau orang itu jahat sama kamu, balas 10 kali lebih jahat. Keren ya.
Saya masih ingat nasihat papa saya gitu. Terus kalau ada orang lain misalnya memfitnah kita, yang dilakukan apa? Papa saya itu keren kok saudara dulu. Pernah itu suatu ketika cece saya itu bertengkar dengan temannya yang perempuan. Terus ini tetanggaan. Dan papa saya tahu jumlah anaknya itu imbang. 2 laki. Waktu itu kan papa saya itu 3 laki 3 perempuan. Cuma yang usianya mirip-mirip, saya punya 2 cece sama 1 koko, dengan saya 4. Tahu yang dilakukan oleh papa saya? Papa saya ngomong gini, kalian 4 pergi ke rumahnya. Karena sana anaknya juga 4, 2 laki 2 perempuan. Jadi koko saya paling besar gak diikutkan, cece saya paling besar gak diikutkan karena jarak usianya. Jadi kami berempat tahu gak? Datangi rumah itu. Gedor pintunya. Orangnya nggak berani keluar kan. Terus kita pulang rumah gitu. Pah, orangnya nggak buka pintunya. Ambil batu, lempar jendelanya gitu. Kita datangin lagi, lempar jendelanya. Pecah. Keren ya papa saya ya. Gitu. Nah coba saya tanya nih. Kalau ada orang lain berbuat jahat kepada kita biasanya nasihatnya apa? Biasanya gini. Sudahlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Berarti kita menganggap orang lain? Benar gak sih? Nasihat semacam ini Kristusnya di mana? Bukankah orang-orang non-Kristen juga akan memberi nasihat yang sama? Atau misalnya gini, sudahlah mengalah, yang waras mengalah. Berarti kita mengatakan orang lain, gila, masa Kristus begitu sih? Ketika Kristus di kayu salib, diolok-olok orang, apakah Kristus berkata kepada Bapaknya, ya Bapa, aku tidak apa-apa. Karena mereka semua ini anjing yang menggonggong. Orang-orang yang tidak waras. Apakah Kristus berkata begitu? Enggak kan? Jadi mengapa kita mendidik anak-anak kita itu tidak sesuai dengan Kristus. Tidak dikaitkan dengan Kristus. Anak harus rajin belajar, tadi malam saya bahas. Anak harus rajin belajar, kenapa? Kaitannya dengan Kristus apa? Anak harus mengasihi teman-temannya. Kaitannya apa? Kita seringkali kasih nasihat gini, Nyo, kamu harus baik ya sama teman-teman ya. Supaya teman-temanmu gak jahat sama kamu. Supaya nanti kalau kamu punya kebutuhan, mereka bisa menolong. Ini dari awal kita ngajarkan anak-anak kita manipulatif. Tanpa sadar anak kita itu kita ajar dari kecil untuk manipulatif. Kamu kalau berbuat baik harus ada kembaliannya loh ya. Harus ada balasannya. Kalau nggak ada balasannya, buat apa berbuat baik? Loh, kita bukannya sering begitu ya? Sudah, nggak usah sama orang itu. Nggak ada untungnya kok berteman sama orang itu. Benar atau enggak? Berarti ngajarkan kepada anak kita apa? Dalam pertemanan yang paling penting adalah keuntungan. Benar? Kristus mengajarkan itu enggak sih? Bukankah Kristus mengajarkan seorang sahabat memberikan nyawanya untuk sahabatnya? Bukankah Kristus memberitahukan kepada kita life giving, sharing, bukan memanipulasi orang lain. Dan saya yakin sebetulnya kita semua akan dimampukan Tuhan kok untuk menjadi orang tua yang baik, menjadi bapak yang baik. Mungkin kita berkata, aduh rasanya kok berat sekali firman Tuhan hari ini. Saya ingin memberitahu kita bahwa kita sebagai bapak itu kita tidak sendirian. Tidak pernah berdiri sendiri. Kenapa? Karena di dalam surat Efesus, Paulus beberapa kali bicara tentang Allah sebagai Bapa. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Bapa Surgawi adalah sumber kebapaan kita. Adalah otoritas kebapaan kita. Misalnya kalau kita lihat di dalam pasal yang ketiga ayat 14 dan 15 saudara. Di situ dikatakan demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Semuanya berasal dari Bapa. Lalu pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi Bapa itu di dalam semua, oleh semua, untuk semua. Jadi apapun yang terjadi pada kebapaan kita, kita tidak pernah sendirian saja. Karena kebapaan kita punya sumber, punya otoritas.
yaitu dari Bapa surgawi. Ada salah satu jemaat saya menulis skripsi, dan bagus skripsinya menurut saya idenya, yaitu dia ingin meneliti orang-orang yang tidak punya figur bapak dalam keluarga, tidak punya figur papa secara biologis. Bagaimana mereka mempersepsi Allah sebagai bapak di surga. Dan ada banyak anak yang tidak punya figur papa di dalam keluarga, sulit menjalin hubungan dengan Allah sebagai bapak. Bahkan ketika ada hamba Tuhan mengatakan, saudara Allah adalah bapak kita. Yang ada dalam dirinya bukan perasaan sukacita, tapi perasaan ketakutan. Kenapa? Karena dia nggak pernah punya figur papa. Saya pernah berjumpa dengan anak majelis suatu gereja. Dia konseling dan saya kasih dia satu kertas. Coba tuliskan satu kata yang menggambarkan papahmu. Lalu dia tulis, nightmare, mimpi buruk. Terus saya kaget, saya tanya, kamu mau ubah nggak? Atau ini sudah pas? Oh, saya ubah. Dia coret. Dia tulis lagi, tulisannya monster. Tidak heran kalau orang-orang yang fatherless semacam ini sulit untuk menikmati hubungan dengan Allah sebagai Bapa. Tidak heran ketika dia taat kepada Allah, taatnya didorong oleh ketakutan. Dia harus taat, harus ibadah, kenapa? Sebab kalau tidak, nanti Allah akan menghukum dia seperti papahnya menghukum dia. Hubungannya dengan papanya digerakkan oleh ketakutan. Maka ketika dia menjalin relasi dengan Bapa di surga, dia juga menjalinnya berdasarkan ketakutan, bukan berdasarkan kasih sayang. Kalau dia di rumahnya tidak pernah dekat dengan papanya, maka dia akan sulit menjalin relasi yang dekat dengan Allah sebagai Bapa. Mungkin dia bersaat teduh, mungkin dia rajin berdoa, tapi dia nggak pernah merasakan keintiman. Dia bersaat teduh karena dia kalau tidak saat teduh dihukum. Takut dihukum oleh Allahnya. Jadi saat teduh terus, tapi nggak pernah punya keintiman. Kenapa? Karena sebagian mereka tidak punya figur orang tua di rumah. Saya ingin menutup khotbah saya dengan dua nasihat. Satu untuk orang tua dan satu untuk anak-anak yang fatherless. Untuk orang tua, saya ingin berkata begini. Yang memahami kesengsaraan Yesus ketika ditinggalkan oleh bapaknya, tidak akan membiarkan anak-anak mereka kehilangan figur seorang bapak. Yang paling Yesus takutkan di Taman Getsemani, ketika dia berdoa dengan penuh ketakutan, keringatnya seperti titik darah, menjadi darah. Bukan, karena dia takut mati. Yesus tahu dari awal dia mati. Bukan karena dia takut rasa sakit disalibkan. Dia tahu penyalipan seperti apa. Tapi yang membuat Yesus takut adalah momen ketika di kayu salib. Dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika dia menanggung dosa kita semua. Dan bapaknya melihat dia yang begitu berdosa. Lalu bapaknya memalingkan muka. Bapaknya meninggalkan dia karena dia menjadi manusia yang paling berdosa. Dia menanggung semua dosa kita. Dia menjadi paling berdosa. Ditinggalkan oleh bapaknya. Dan itu menyakitkan sekali. Bagi kita yang sudah memahami kesengsaraan Kristus ketika dia ditinggalkan bapaknya. Kita tidak seharusnya membiarkan anak-anak kita tanpa figur papa. Kita harus ada pada saat anak kita gagal. Kita harus ada pada saat anak kita ketakutan. Kita harus ada pada saat anak kita memasuki masa-masa transisi di dalam hidup mereka. Di mana para ayah? Ketika anak-anak membutuhkan. Jangan bilang tugas saya cari duit. Karena yang paling penting. Bukan itu bagi anak-anak. Yang paling penting anak-anak itu punya teladan, punya kasih sayang dari orang tuanya. Maka saya ingin mendesak orang tua di tempat ini. Papa, mama di sini. Luangkan waktu bersama anak-anak. Walaupun kita pulang kerja capek, I know. Luangkan waktu ngobrol dengan anak-anak. Luangkan waktu main bersama dengan anak-anak. Sebisa mungkin make time untuk anak-anak. Dan bagi anak-anak yang mungkin tidak punya figur orang tua, saya ingin berkata begini. Yesus rela merengkuh keterpisahan dari bapaknya. Supaya mereka yang tidak memiliki figur bapak
tidak pernah sendirian saja. Dia mengenal luka kita. Saya fatherless. Ketika saya berjumpa dengan Kristus dalam arti yang sesungguhnya, saya tahu Kristus merengkuh my fatherlessness. Ketidakpunyaan Bapa yang saya alami, Kristus juga alami. Karena ketika Kristus mulai pelayanan, kita nggak pernah disebutkan Yusuf ayahnya ada di mana. Dan ketika di kayu salib, dia ditinggalkan oleh bapaknya. Saya bisa berdamai dengan masa lalu saya yang fatherless. Karena saya tahu, saya tidak pernah sendirian saja. Saya fatherless dan saya tidak sadar. Pernah, papa saya itu meninggal dunia dulu, baru mama saya. Tapi pada waktu papa saya meninggal dunia, seingat saya ya, tidak pernah sekalipun saya mendatangi kuburannya. Padahal saya sudah berdamai sama papa saya lama. Sudah saling memaafkan, sudah beres semuanya. Tapi tanpa sadar, dampak fatherlessnya itu masih ada. Saya nggak pernah mengunjungi kuburan papa saya. Tapi pada waktu mama saya meninggal dunia dan dikuburkan dekat dengan papa saya mulai datang ke kuburan. Dan istri saya itu yang memberitahu saya, pada waktu saya ada di kuburan, berdekatan papa mama, saya itu tidak ada di tengah. Saya ada di kuburan mama. Dan ketika nabur bunga, istri saya kasih tahu, "Pak, jangan dihabiskan di mama. Masih ada papa di sebelah." Saya kaget. Karena mungkin saya berpuluh-puluh tahun fatherless. Saya merasa ada papa atau enggak ada papa sama saja. Saya merasa sudah beres, saya sudah melakukan pemberesan dengan papa. Tapi ternyata walaupun luka saya sudah beres, dampaknya masih ada terus. Sehingga saya masih terus perlu untuk bertumbuh terus. Sampai akhirnya saya menemui seorang konselor. Dan saya membereskan semuanya. Saya benar-benar beres, berdamai dengan masa lalu saya. Tapi saya tahu, how hard it is. Betapa sulitnya mengampuni. Betapa sulitnya melepaskan diri dari luka-luka yang ada. Karena itu saya sekali lagi ingin mendorong papa mama di tempat ini. Ayo berhenti melukai anak-anakmu. Karena ketika mereka sudah luka, mereka perlu waktu lama untuk sembuh. Beberapa di antara mereka nggak bisa recover karena sakitnya terlalu dalam. Bahkan ketika mereka ditolong pun, goresan lukanya masih terlalu dalam. Dan itu akan mempengaruhi hubungan dia dengan orang lain. Hubungannya dalam pernikahan, hubungannya nanti ketika dia jadi parents, jadi orang tua, dia akan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Luka itu bukan sesuatu yang remeh. Kalau kita merasa sudah melukai anak-anak kita, saya ingin sepulang ibadah ini, kita datang ke anak kita dan berkata, kalau papa mama pernah melukai kamu, papa mama minta maaf. Kalau ada anak-anak di tempat ini yang kau dilukai oleh orang tuamu, belajar terbuka dengan orang tua. Belajar mengampuni mereka. Saya tahu ini sangat sulit sekali. I know, I can relate to it. Karena saya merasakannya. Tapi saya percaya pengampunan Tuhan melimpah atas kita. Dan saya tahu ada pemulihan terjadi ketika saudara mengizinkan Kristus berkarya dalam keluarga saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur tapi sekaligus kami minta ampun. Kami minta ampun karena kami sebagai orang tua yang gagal. Sibuk dengan pekerjaan kami sendiri, kesibukan kami sendiri, hobi kami sendiri. Sehingga anak-anak tidak mendapatkan figur papa dan mamah yang seharusnya. Ampuni, kalau kami bukan hanya tidak hadir dalam kehidupan anak-anak kami, tapi kami justru memberikan luka-luka kepada anak-anak kami. Kami melakukan pilih kasih, favoritisme. Kata-kata kami merendahkan anak-anak kami. Kami melakukan berbagai macam hal lain yang membuat sakit hati anak-anak. Kami tidak pernah minta maaf kalau salah. Kami selalu menyalahkan orang lain. Kami menuntut anak secara berlebihan tanpa belas kasihan. Kami mungkin menghukum anak terlalu berat. Tuhan ampuni kami.
Dan kami tahu kami akan dimampukan menjadi orang tua yang lebih baik. Karena sama seperti Kristus telah mengasuh kami. Pengalaman itulah yang kami bagikan kepada anak-anak kami. Sama seperti Bapa telah menjadi Bapa surgawi yang baik kepada kami, yang sabar kepada kami. Demikianlah kami akan menjadi Bapa yang baik dan sabar untuk anak-anak kami. Bagi kami sebagai anak-anak, kami juga mau mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau selama ini ketika kami dilukai oleh papa mama, kami tidak mau mengampuni. Kami merusak diri kami, menjauhi papa mama. Kami melawan dengan hal-hal yang negatif. Tuhan ampuni kami. Tuhan mampukan kami untuk tetap mengampuni papa mama. Kami tahu ini tidak mudah. Tapi kami tahu Kristus terus beserta dengan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.